Allah berkehendak itu asbab ajal kematian seseorang, tidak sedikit mereka mati hina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah biamwalihim wa anfusihim أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة lahum fiha na'imun muqim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan agamanya dengan hartanya, dengan dirinya, derajatnya di sisi Allah lebih tinggi, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Tuhan mereka memberikan kabar gembira kepada mereka, maksudnya Allah, dengan memberi rahmat kasih sayangnya dan ridho atau cintanya dan surga mereka di dalamnya berkekalan merasakan nikmat. Al-Quran surah At-Taubah ayat 19 dan 20. Jajaran kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Al-Ridho dan perangkat-perangkat dan siapapun yang istiqomah menjadikan bangunan masjid sebagai miliknya Allah, sebagai rumah Allah, bukan sebutan makhluk tapi sebutan Allah sendiri. Anna masajida lillah, dan sungguh masjid-masjid itu adalah rumah Allah, milik Allah. Ya, surah Jin ayat 18. Jadi sebutan bangunan sakral dengan istilah milik Allah, rumah Allah, itu sebutan Allah sendiri. Kalau rumah kita diganggu, siapapun kita akan siap melindungi dan menjaga keselamatan rumah kita. Ini kalau sempat rumah Allah yang diganggu, orang yang berakal sehat pasti akan double protected dibandingkan rumahnya sendiri, karena rumah Tuhannya misalnya mau coba-coba diganggu. Dipastikan syahid dengan konsekuensi apapun bila rumah Allah dijaga kesuciannya, dijaga eksistensi bangunannya, dijaga operasional praktek ibadah di dalamnya. Gitu. Meskipun fenomena penggusuran, penghancuran bangunan sakral yang disebut rumah Allah ini sebuah keniscayaan seiring dengan perjalanan zaman. Bahkan Allah telah memberikan sinyalemen itu. Quran ini luar biasanya, kenapa Rasul menjawab kepada Jibril bahwa di tengah mukjizatku yang hebat-hebat, aku pilih Quranlah mukjizatku yang paling agung dan mulia. Bukan memancarkan air dari jemari, bukan mampu membelah bulan, bukan makanan dikit mengenyangkan banyak perut pada saat penggalian paret di perang Badar, bukan juga kehebatan Rasulullah jasmani rohaninya berangkat dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dengan menembus 7 lapisan langit, dan ternyata Jibril sendiri
suruh berhenti di lapisan ketujuh. Maka Rasulullah lah yang langsung menjemput perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menembus Sidratul Muntaha. Bukan itu mukjizat yang paling hebat, tapi Al-Quran. Apa alasannya? Buka surah 16 ayat 89. Kenapa Rasul memilih Quran mukjizat yang paling hebat? Alasannya di surah An-Nahl ayat 98. Yang punya HP digital boleh dibacakan dari pertengahan ayat, gak usah dari awal ayat, dari pertengahan ayat. Anzalna ilaikal kitab tibyana likulli syai', dan kami turunkan kitab ini kepada engkau ya Muhammad dan pengikutnya, tibyana likulli syai', untuk menjelaskan semua perkara. Apapun yang terbesit dalam pikiran manusia, itu jawabannya pasti ada di Al-Quran. Asalkan orang itu menggunakan daya nalar yang sehat, normal, standar, maka segala bentuk kerisauan berpikir dalam memahami fenomena kehidupan dipastikan semua ada jawabannya di Quran. Misalnya dalam konteks masjid sebagai bangunan sakral yang suci dan mulia, kenapa harus ada fenomena penghancuran masjid? Kenapa? Ternyata Allah memberikan sinyalemen, alasannya hanya karena mereka itu nanti kejawab itu di Al-Baqarah ayat 114. Mereka itu ingin menzolimi orang-orang beriman dengan menghalang-halangi mereka untuk beribadah, memuji nama Allah yang suci, dan mereka bahkan sebel nengok bangunan-bangunan masjid itu, maka tindak lanjutnya akan dihancurkan. Al-Baqarah 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah menyebut namanya yang berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut pada Allah. Mereka mendapat hinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Nah, ada sekelompok orang yang lebih zalim. Itulah sekelompok orang yang menghalang-halangi orang yang beriman untuk menyebut nama-nama Allah di dalamnya. Tentu pengertian menyebut nama Allah, memuji nama Allah, ya beribadah. Sholat itu juga zikir, memuji nama Allah. Baca Quran itu juga memuji menyebut nama Allah. Gelar taklim itu juga dalam rangka memuliakan nama kalimat-kalimat Allah. Itu adalah kerjaan orang yang lebih joli untuk menghalang-halangi mereka melakukan praktek dan aktivitas itu. Siapa mereka? Bentar dijawab sendiri. Bahkan lanjutan ayat itu wasa'a fi kharabiha, dan mereka berusaha ingin merubuhkannya. Kalau sudah dihalang-halangi, tentu yuzkara fi wasa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu menjadi takut,
Tidaklah mereka masuk kecuali dengan rasa takut. Orang-orang yang dihalangi itu tentu sedikit banyak ada rasa takut. Tapi kalau imannya lebih menguasai lintasan hati rasa takut, dia yakin saya berada di jalan yang benar, saya tidak melanggar aturan syariat, saya tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini, karena negeri ini menempatkan agama menjadi landasan nomor satu sebagai ideologi negeri. Bahkan negara dalam Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan beragama dengan segala bentuk praktek ibadah dari keyakinan agama yang berbeda-beda. Negara memastikan melindungi. Di mana salahnya, di mana alasan untuk takut datang ke rumah Allah? Justru rumah Allah yang disebut masjid inilah tempat awal dan akhirnya labuhan hati orang beriman dalam menghadapi keamanan, perlindungan diri, sampai munajat, bermohon kepada Allah apapun yang diinginkan, awalnya di masjid dan harus berakhir di masjid. Gak ada dalam situasi kondisi apapun, gak ada alasan masjid itu menjadi tempat momok yang ditakuti untuk tetap berada di rumah Allah melakukan segala bentuk amal ibadah. Jadi kalau sudah ditakut-takuti dengan alasan atas nama situasi kondisi tertentu, maka secara psikologi lambat atau cepat orang-orang akan menjauhi masjid. Maka sudah ada alasan tahapan berikutnya untuk dirubuhkan, dihancurkan. Maka mereka yang terlibat dalam konspirasi atas nama hukum, atas nama tata kelola administrasi negara, mereka itu di ujung ayat itu dikatakan Allah lahum fid dunya khizyun. Mereka yang terlibat konspirasi siapapun itu, baik person maupun pihak-pihak yang terlibat di dunia, akan merasakan kehinaan itu. Dihinakan. Ya, dan tidak jarang juga kehinaan itu membuat dirinya dimalukan dan kemudian mengalami gejolak batin yang luar biasa. Kalau Allah berkehendak itu asbab ajal kematian seseorang, tidak sedikit mereka mati hina.